Ela vem pro baile de shortinho pra inibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan teknik RIBD kami dari kelompok 4. Yang tampil pertama adalah saya sendiri sebagai konselor, dan saya bernama Geo, dan yang menjadi konseli itu adalah Mas Ilmi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oh ya, kalau boleh tahu nama 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 Mas siapa ya? Nama saya Ilmi Pak. Oh iya, perkenalkan nama saya Pak Geo, bisa dipanggil Geo. Oh ya, bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Mas, datang kemari mau bicara apa yang mau dibicarakan Mas? Ya Pak, jadi begini, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saya ketika bapak saya pergi meninggalkan kami. Oh begitu ya. Sebelumnya pernah mengikuti konseling atau belum Mas? Sudah pernah Bu, Pak. Sudah pernah Pak, pas masih SMA dulu, Ya. kelas 1 dulu. Baik, kalau kira-kira sudah paham ya Mas ya? Iya paham Pak, sedikit. Ya. Baik, saya jelaskan sedikit kalau begitu ya. Konseling itu adalah suatu proses yang menyelesaikan masalahnya itu Mas sendiri. Nah, konselor itu saya dan konselor itu Mas. Nah, maksudnya konselor dengan konselor itu agar apa itu? Agar konselor itu adalah ahlinya untuk memecahkan masalah. Nah, supaya memecahkan masalahnya dapat diselesaikan, itu ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan tersebut itu agar dapat menjaga kerahasiaan masalah yang Mas hadapi, jadi tidak akan bocor kemana-mana, tidak bocor ke teman-teman Mas atau ke guru-guru yang lainnya, begitu Mas. Oh begitu ya. Ya. Ya Bu, tapi saya sebelumnya takut nanti banyak orang yang tahu tentang masalah saya ini Pak. Ya. Baik, sebelumnya kan tadi kan sudah saya jelaskan. Apa itu kan di suatu konseling itu ada suatu asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini supaya agar tidak bocor teman-teman Mas itu atau ke guru-guru yang lainnya, begitu Mas. Oh iya Bu, jadi begini 6 bulan. Ya Pak, jadi begini 6 bulan yang lalu bapak saya meninggal dunia. Bapak saya meninggal saat mau menjemput saya di sekolah Pak. Waktu itu bapak saya mengendarai motor dan ditabrak oleh truk besar. Saya tidak menyangka bapak saya pergi begitu cepat Pak. Saya merasa bahwa saya tidak akan pernah menerima kenyataan ini. Saya itu sangat menyesal
kenapa pada saat Bapak mau menjemput saya ternyata saat itulah kehidupannya berakhir. Iya, 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 iya. Berarti dengan ya ibu mengerti. Iya, bapak mengerti yang mas rasakan saat ini. Ayo. Padahal saya sangat sayang pada bapak saya, Pak. Saya merasa bersalah banget. Harusnya saya bisa pulang sendiri tanpa dijemput oleh bapak. Oh, iya, iya, iya. Berarti dengan kata lain, mas saat ini merasa ini adalah semua kesalahan mas. Padahal sudah minta dijemput oleh bapaknya, begitu kan? Iya, Pak. Saya merasa ini semua kesalahan saya. Kadang juga saya berpikir bahwa mungkin seharusnya saya mati untuk menebus kesalahan ini, Pak. Iya, iya. Coba kembali dipikir secara matang mas. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai dengan menyelesaikan masalah yang mas hadapi saat ini? Entahlah, Pak. Bagaimana dengan bagaimana dengan ayah dan keluarga mas saat ini yang ini? Ibu dan keluarga saya selalu menguatkan saya, Pak. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa makan diri saya sendiri. Semua keluarga saya berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya, Pak. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sabar seperti mereka. Ya, 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 ya. Nah, mari kita berpikir sama-sama ya. Nah, sekarang keluarga mas selalu menguatkan mas, tetapi mas ingin menebus kesalahan dengannya ikut mati. Nah, menurut mas itu cara yang tepat mas? Gimana ya, Pak? Saya selalu dikejar-kejar perasaan bersalah. Jadi menurut mas karena kematian bapak mas itu selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati tanpa menghiraukan ayah, tanpa menghiraukan ibu dan keluarganya mas. Nah, yang lain yang menyayangimu, hal itu merupakan keputusan tepat, begitu mas? Iya, Pak, saya rasa itu cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup? Kalau bapak saya tidak ada, itu terasa apa, Pak? Baiklah, baiklah mas, coba tenangkanlah pikirannya terlebih dahulu dengan ikutnya mati. Apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apa dengan kematian mas orang tua mas juga tenang begitu? Bukannya dengan ikut mati, dengan bunuh diri, berarti mas menambah permasalahan karena karena ibu dan keluarga harus kehilangan mas, begitu. Iya sih, Pak, sepertinya saya malah menambah masalah dengan kecil, tapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi agar bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti sekarang mas adalah bahwa merasa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Ayo. Iya, Pak, saya mengerti itu, tapi saya masih belum bisa maafkan diri saya atas meninggalnya bapak saya. Saya masih merasa bersalah karena itu, Pak,
merasa akar masalah yang terjadi adalah karena saya. Ya, baiklah Mas. Kalau begitu, ibu kamu bisa bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa suaminya yang disayangi sudah meninggal. Mengapa dirimu tidak sebut mereka padahal kalian sama-sama menyayangi dia? Iya Pak, mungkin saya yang berpikir terlalu pendek. Iya, iya Mas. Harus berpikir panjang ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan Mas yang Mas ambil itu malah menambah beban atau kesedihan keluarga Mas. Iya Pak, setelah saya memikirkan hal ini, sepertinya saya memang salah. Selain itu di satu sisi, yang lain saya merasa kasihan kepada Bapak, kepada Ibu, dan keluarga saya yang lain. Jika saya mati, pasti mereka sangat terpukul dan malu karena anaknya bunuh diri. Nah, nah itu bagus. Nah itu bagus sekali pikiran Mas. Bapak bangga. Kamu sudah kamu kamu tidak hanya memikirkan kamu diri sendiri, tetapi memikirkan orang tua kamu. Mas tahu, Bapak tahu bagaimana perasaan kamu saat ini. Tetapi di duniamu tidak terhenti hanya karena kematian ayahmu. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan bapakmu mati, pasti dia tenang di alamnya. Iya sih Pak, tapi sungguh susah kalau di sekolah harus fokus ke pelajaran dan pikiran. Saya ke arah kematian Bapak terus Pak. Saya akan pengen mati saja Pak. Terus ya ya Mas harus berdoa ya dan ikhlaskan kepergian sang bapak, karena jangan berpikir pendek seperti itu. Karena kalau kamu harus mati, siapa yang ibumu kamu akan bercanda, dan keluarga kamu pasti akan sangat sedih. Kamu tidak mau kan kalau ibu kamu dan keluarga kamu sedih. Bapak 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 kamu saja yang menyalahkan kamu kok. Itu semua hanya perasaanmu saja yang terlalu sedih. Iya Pak, saya sadar semua ini. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan bahkan juga menghilangkan niat saya. Ternyata apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan besar. Saya tidak mau ibu saya merasa kehilangan yang kedua kalinya. Ya Mas, semua orang tua pasti begitu keinginannya. Anaknya ingin bahagia. Sekarang coba kamu bayangkan, Mas. Benar juga ya Pak. Saya seharusnya bersyukur Pak, memiliki ibu dan keluarga yang sangat menyayangi saya. Nah, Bapak senang sekali dan tidak menyangka bahwa Mas bisa berpikir sebijaksana itu. Tingkatkan lagi ya Mas, melihat raut dari wajah Mas itu sepertinya sudah lega dan sudah bersemangat lagi. Iya Pak, senang rasanya. Syukurlah kalau begitu. Ya Pak, terima kasih atas bantuannya, sangat bermanfaat bagi saya. Kalau begitu saya mau pamit dulu Pak, Ya, karena saya harus kembali ke kelas. Tidak lama
Mata pelajaran akan berganti, Pak. Baik, kalau begitu Mas, silakan masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan proses konseling dengan masalah trauma. Di sini konseling merasa trauma jika melihat seseorang yang sedang marah, ia merasa ketakutan, jantung berdebar. Hal ini terjadi karena saat tantenya memarahi dia dan saudaranya yang lain, tantenya seringkali menyalahkan dan memarahinya. Padahal ia merasa tidak salah. Tantenya selalu membela anaknya, yaitu sepupu dari konseling. Meskipun anaknya salah. Ini ringkasan cerita dari masalah trauma ini. Di sini saya akan menjadi konselor dan yang sebagai konseli adalah Surya. Ya, proses konseli akan kita mulai. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk. Makasih, Mbak. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa? Itu habis pelajaran fisika, Pak. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Ya, menyenangkan, Pak. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan Bapak. Oh ya, sebelumnya nama kamu siapa ya? Saya lupa. Nama saya Haris, Pak. Haris. Aris. Ada keperluan apa dengan Bapak? Ini saya mau konseling dengan Bapak. Sangat senang sekali dengan kedatanganmu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya Bapak jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan seorang konselor seperti Bapak ini kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Oh, seperti itu ya, Pak. Oh, saya sudah paham, Pak, tentang konseling. Pertemuan ini kita batasi ya oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit atau sebelum nanti pelajaran selanjutnya. Ini kan saat waktu istirahat. Maka kita sebaiknya memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kamu belum selesai, maka kita adakan perjanjian untuk ketemu selanjutnya. Oh, Bagaimana? Baiklah, coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Saya itu selalu deg-degan gitu kalau lihat orang yang marah-marah. Maksudnya seperti apa sih? Jadi begini loh, Pak. Misalnya di kelas kan ada ya teman saya yang dimarahi oleh guru gitu. Nah, saya itu langsung takut, deg-degan gitu loh, Pak. Coba kamu ceritakan pada saya, pada Bapak, bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Ya begini, Pak. Dulu kan saya ya baik aja, tapi ya sejak saya sukses dan dia itu kaya, menjadi sombong dan jadi besar di keluarga kami.
saya membuat anak tunggal dan sangat dimanja. Apa saja yang membuat anak itu menangis, anak tante saya itu menangis pasti dimarahin habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Pak. Karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika itu kami bermain, tiba-tiba ibu saya tertukar dengan saudara yang lain. Dan saya yang dimarahin habis-habisan, Pak. Ini terjadi sering sekali. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah itu pasti gemetar, langsung deg-degan gitu, langsung takut. Iya, Bapak memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya. Terganggu sekali, Pak. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas kan? Iya, Pak. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Pak, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan. Reduksi itu menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari dengan ibu, dengan bapak. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas. Mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya atau penyelesaian masalahnya. Baik, Pak. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang berat. Jika kamu membayangkannya, kamu merasa tidak sadar kamu mengerti? Iya, Pak, saya mengerti. Oke. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu. Kemudian sepupu kamu, anak tantemu, bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras. Dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Pak, saya ngeri membayanginnya. Oke, sekarang buka mata. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Lakukan berulang kali. Sudah, Pak. Jika merasa sudah cukup, ya apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Pak. Awalnya ya biasa aja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dengan nada yang tinggi, saya membayangkan wajahnya,
jadi ngeri, Pak. Bayanginnya. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baiklah. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Baik. Saya tidak sanggup. Sedikit lebih baik. Oh, Saya sedikit lebih baik, Pak. Karena sudah saya sedikit menceritakan apa lebih yang baik, saya Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Tenang dan tetap santai. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya tantemu, menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks. Tarik nafas lagi dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan kamu? deg-degan, Pak, tapi ya sudah lebih baik lah dari yang tadi. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana? Kita lanjutkan? Saya siap, Pak. Sekarang bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Jangan gemetar. Oke, buka matamu. Rileks dan tenangkan dirimu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan. Dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Pak. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Mulai pejamkan matamu. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukulmu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang, buka matamu. Buka matamu. Kami. Bagaimana? Kamu sudah merasa lebih Tutuk ndi? Mari mandek suwi, Bang. kamu Ah, baleni merem. hmm. Sekarang buka matamu. Buka mata. Relax.
Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih tenang, Pak. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas. Jangan takut lagi kamu melihat seseorang yang dimarahi jika tante kamu marahimu. Iya, Pak. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi dengan Bapak? Sepertinya tidak, Pak. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, baik, Pak. Saya permisi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Rian. Silakan duduk. Jam pelajaran apa ini? Jam Apa pelajaran karena matematika. tidak masuk? Jam pelajaran matematika Pak. Tidak Pak, karena beliau ada kepentingan dinas. Jadi kami hanya diberikan tugas saja Pak. Lalu apakah sudah mengerjakan? Belum Pak, saya tidak konsen karena mengerjakannya. Tidak konsen mengerjakannya Pak. Loh, kenapa begitu? Apa ada yang menyebabkan kamu tidak konsen seperti itu? Ya Pak. Ya Pak. Ya gak tahu. Ya juga gak tahu Pak. Sebenarnya saya juga bingung apa yang saya pikirkan Pak. Bapak Nang, kalau kamu bersedia menceritakan apa yang menjadi pikiranmu kepada Bapak, kamu bisa berbagi masalah dengan Bapak. Bapak siap menjadi temanmu. Pelan-pelan saja ceritanya. Saya bingung harus dari mana Pak saya cerita. Saya takut. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Waktunya masih banyak kok. Kamu pergi dulu. Bapak siap menunggu. Pelan-pelan saja ya. Ya Pak. Jadi begini. Saya memiliki pacar yang meninggal 6 bulan yang lalu. Saya merasa sedih dan saya kehilangan arah sejak semenjak itu, Pak. Ya. Saya memahami perasaan Rian. Ungkapkan pelan-pelan saja. Pacar saya meninggal saat akan menjemput saya di sekolah, Pak. Dan kejadiannya tepat di depan mata saya, Pak. Saya merasa menyesal. Kenapa harus meminta jemput? Kenapa tidak saya sendiri saja? Kenapa saya harus manja seperti ini? Saya memang bodoh, Pak. Seandainya saya tidak memaksa dia untuk menjemput saya, dia pasti akan bersama saya, Pak. Saya bodoh sekali, Pak. Bapak sangat memahami perasaan Rian. Terus lagi yang Rian rasakan. Padahal saya sangat menyayangi dia, Pak. Tapi saya sendiri harus menyalahkannya, Pak. Coba Rian ceritakan kronologi peristiwanya. Pelan-pelan saja. Saat itu, Pak, saya WA pacar saya untuk menjemput saya pulang sekolah, Pak. Pacar saya sudah kuliah, Pak. Karena kebetulan dia sedang tidak ada kuliah, maka saya ingin dia
menjemput saya sepulang sekolah. Nah, setelah itu bel berbunyi, Pak. Saya langsung keluar kelas dan menunggunya di gerbang sekolah. Baru 5 menit saya di situ, Pak. Saya melihat tabrakan yang hebat antara bis motor Satria dan antara bis dan motor Satria milik pacar saya, Pak. Nah, saya langsung berlari dan menangis histeris, Pak. Ambulan datang membawa pacar saya ke rumah sakit, tetapi itu tidak menolongnya, Pak. Pacar saya meninggal, Pak. Saya pingsan dan saya menangis. Menangis saja jika itu membuat Rian bisa lebih tenang. Bapak bisa merasakan apa yang Rian alami dan rasakan itu. Jadi Rian merasa kejadian itu kesalahan Rian karena sudah meminta dia menjemput Rian. Iya, Pak. Saya merasa semua salah saya. Saya berpikir saya juga harus mati untuk menebus kesalahannya selama ini, Pak. Coba pikir 2 kali, 3 kali, apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah, Pak. Bagaimana dengan keadaan dengan orang tua Rian, dengan orang tua pacar Rian? Orang tua saya menguatkan saya, Pak. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Karena orang tua pacar saya, mereka berusaha menerima semua takdir ini dengan ikhlas, Pak. Mereka tidak membenci saya, bahkan mereka menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Kadang saya masih sering sekali berkunjung ke sana, Pak, sepulang sekolah, Pak. Orang tua Rian dan orang tua pacar Rian tidak membenci Rian. Sekarang mari kita berpikir bersama. Dari orang tua Rian dan orang tua pacar Rian sangat menguatkan Rian. Tetapi Rian ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Rian, apa cara yang paling tepat? Bagaimana ya, Pak? Saya selalu merasa dikejar-kejar perasaan bersalah, Pak. Saya itu mempunyai pikiran selalu terlintas, Pak. Jadi menurut Rian permasalahan selesai ketika Rian ikut mati bersamanya, tanpa menghiraukan perasaan keluarga Rian dan keluarga pacar Rian, gitu. Iya, Pak. Saya rasa cara terbaik itu adalah saya merasa hampa kehadiran pacar saya, Pak. Sekarang coba Rian pikirkan dulu, apakah dengan semua rencana dan pikiran Rian itu semua selesai? Apakah dengan ikut mati Rian bisa merasa bahagia? Apakah pikiran dan harapan Rian itu tidak malah menambah masalah baru untuk keluarga Rian dan keluarga pacar Rian yang sudah menganggap Rian sendiri ini anaknya sendiri? Apa harus kehilangan lagi? Iya sih, Pak. Saya rasa begitu. Saya rasa malah menambah masalah, Pak. Saya bingung, Pak. Berarti Rian merasa sekarang ikut mati bukan
menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini, bukan? Saya mengerti, Pak. Tapi saya masih sulit memaafkan diri saya sendiri. Saya merasa akan permasalahannya terpusat dari saya, Pak. Coba pikirkan, kalau orang tua pacarmu saja bisa tegar menerima kenyataan ini, bahwa anaknya ini sudah meninggal, mengapa kamu tidak sekuat itu? Padahal mereka pun sama halnya dengan kamu yang menyayanginya. Ya, Pak. Berarti pikiran saya terlalu pendek ya, Pak. Apa Rian pernah menceritakan ini kepada orang tua Rian? Tidak sih, Pak. Saya selalu bingung untuk memulai ceritanya. Ujung-ujungnya saya pusing, nangis, dan lemas, Pak. Sekarang, apa kamu merasa lemas dan pusing? Sedikit, Pak. Bagaimana jika dilanjut lain kali, Pak? Saya rasa lemas sekali, Pak. Bukankah tidak menambahi masalah? Sebelumnya dari yang telah kamu ungkapkan, apa kesimpulan yang kamu dapat? Saya merasa Tidak masalah. Saya merasa berdosa, Pak. Telah membuat pacar saya meninggal. Tetapi saya tidak tahu bagaimana menghilangkan perasaan itu, Pak. Dan saya masih bingung bagaimana mengembalikan diri saya yang sebenarnya, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lain waktu. Jika Rian telah siap untuk melanjutkan dan menyelesaikannya sampai Rian dapat kembali menjadi diri sendiri, silakan istirahat ya. Baik, Pak. Saya siap menyelesaikan ini nggak tuntas. Terima kasih, Pak, perhatian Bapak. Assalamualaikum, Pak. Sama-sama Rian. Waalaikumsalam.